Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 4. Sekarang kami akan mempresentasikan dari materi pertemuan yang kelima. Kelompok 4 ini terdiri dari saya, Silvana Revalia, Putri Natalia, Nanda Agustin, Ayu Soliha, Eza Wirakusuma, dan Anggriliani. Next. Untuk materi yang kelima ini, kita akan mempresentasikan tentang kewajiban hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Next. Untuk yang pertama ini ada konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Untuk konsep kewajiban ini selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa reserve sebagai bentuk penghambaan total. Keadaan yang sama berlangsung tak kala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat. Kemerdekaan ini melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak pribumi yang dirampas dan dijarah. Situasi perjuangan merebut kemerdekaan yang berpantare, sambung menyambung dan tanpa henti. Sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan, dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern, dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. Lalu akibatnya tumbuhlah mentalitas yang gemar menuntut hak dan jika perlu dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan kekerasan, akan tetapi ketika dituntut untuk menunaikan kewajiban malah tidak mau. Dalam sosiologi konsep ini dikenal dengan istilah strong sense of entitlement. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Natalia. Oke, Next. baik. Saya lanjutkan. Terima kasih, Reva. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu, dan bagaimanakah hubungan keduanya? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Menurut Notonegoro 1975, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori orelasi yang dianut oleh pengikut utilitarisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Konsep yang perlu diusung adalah menyeimbangkan dalam menuntut hak dan menunaikan kewajiban yang melekat padanya. Yang menjadi persoalan adalah rumusan aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak-hak dasar warga negara. Sebagian besar tidak dibarengi dengan aturan dasar yang menuntut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Padahal sejatinya dalam setiap hak melekat kewajiban. Setidak-tidaknya kewajiban menghormati hak orang lain. Selanjutnya dilanjutkan oleh Anda. Terima kasih Putri. Yang selanjutnya B, perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Mekanismenya adalah kepatuhan tanpa reserve rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambaan secara total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, di mana horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dua kekuatan inilah yang mengkonstruksi
pemikiran rakyat di Nusantara untuk mengedepankan kewajiban dan dalam batas-batas tertentu merupakan pemerolehan hak, walaupun pada kenyataannya bersifat temporal karena sebagaimana terekam dalam Max Havelaar, rakyat yang bertindas akhirnya memberontak menuntut hak-hak mereka. Pergerakan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan sosial politik di mana tatkala hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keabsahannya, maka terjadilah perlawanan kaum tertindas di mana-mana menuntut haknya yang dirampas. Sejak itulah konsep hak mulai lebih mengemuka dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Di masa ini kita menyaksikan fenomena yang anomali, di mana orang-orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu diperlukan dengan kekerasan, namun pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban mereka itu tampaknya kehilangan gairah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu Solihah. Oke, baik. Terima kasih, Nanda. Saya lanjutkan, yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Yang pertama yaitu Magna Carta, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Yang kedua, Revolusi Amerika, yaitu perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Yang ketiga yaitu Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis XVI yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Anggriani. Terima kasih, Ayu. Nah, kemudian di sini ada pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup di dalam masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia ini dibagi dalam 2 periode menurut Manan tahun 2001, yaitu pertama periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945 dan periode setelah kemerdekaan 1945 sampai sekarang 2024. Pada tahun 1997, Interaction Council mencanangkan suatu naskah berjudul Universal Declaration of Human Responsibilities, Deklarasi Tanggung Jawab Manusia. Naskah ini dirumuskan oleh sejumlah tokoh dunia seperti Helmut Schmidt, Malcolm Fraser, Jimmy Carter, Lee Kuan Yew, Kiichi Miyazawa, Kenneth Kaunda, dan Hasan Hanafi yang bekerja selama 10 tahun sejak bulan Maret 1987. Prinsip dasar deklarasi ini adalah tercapainya kebebasan sebanyak mungkin. Tetapi pada saat yang sama berkembang rasa tanggung jawab penuh yang dapat memungkinkan kebebasan itu tumbuh. Untuk mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban, ada suatu kaidah emas atau golden rule yang perlu diperhatikan, yakni berbuatlah terhadap orang lain seperti Anda ingin mereka berbuat terhadap Anda. Dalam bagian preambul naskah dikatakan bahwa terlalu mengutamakan hak secara eksklusif dapat menimbulkan konflik, perpecahan, dan pertengkaran tanpa akhir. Di lain pihak, mengabaikan tanggung jawab manusia itu dapat menjurus ke chaos, menurut Budiarjo tahun 2008. Selanjutnya dibacakan oleh Eja. Kepada Eja, dipersilahkan. Ya, terima kasih Anggri.
Secara sosiologis, akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Bagaimana kita dapat memahami situasi semacam ini? Situasi yang bergejolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Oke, itu saja dari kelompok kami. Eh, Terima kasih.